Ringkasan artikel yang pertama, di mana tahap kedua UBD menentukan bukti penilaian. Pada artikel pertama ini dijelaskan bahwa setelah menentukan pemahaman atau tujuan apa yang diinginkan, maka seorang guru memerlukan bukti untuk melihat pencapaian pemahaman siswa. Kriteria siswa mempunyai pemahaman yang terdiri dari 6 aspek, yaitu siswa dapat menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mempunyai sudut pandang, mempunyai empati, dan pengetahuan diri. Jadi bukti ini yang bersinggungan dengan bukti fisik yang menunjukkan kemampuan siswa seperti tugas kinerja, dan bukti lainnya seperti kuis, tes tertulis, observasi, dan pekerjaan rumah. Pada step 2, dalam artikel kedua, tahap pendekatan UBD, peneliti menggunakan asesmen dan soal evaluasi. Soal evaluasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan siswa berpikir kritis dan menuangkannya dalam jawaban mereka. Asesmen ini meliputi, mahasiswa dapat mengukur arus menggunakan amperemeter yang dipasang seri terhadap resistor dan mengukur tegangan dengan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor. Dan juga mahasiswa dapat menghitung arus, tegangan, hambatan menggunakan persamaan. Setelah asesmen ditentukan, dibuatlah soal evaluasi yang terdiri dari beberapa soal yang mengacu pada asesmen. Ringkasan artikel yang ketiga yaitu penerapan desain mundur atau UBD dalam manajemen kurikulum di luar kelas dan sekolah. Manajemen kurikulum ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi serta perlu diterapkannya di luar sekolah. Model ini berfokus pada tujuan dan identifikasi hasil yang diharapkan, kemudian merancang kegiatan yang sesuai. Proses pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan UBD yang melibatkan langkah-langkah mulai dari menentukan fokus proyek hingga mendemonstrasikan hasil proyeknya. Seluruh proses pengembangan kurikulum perlu berkolaboratif dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti tujuan, rencana penilaian, dan kegiatan yang sesuai. Berikut adalah contoh implementasi tahap kedua UBD menentukan bukti penilaian dalam pembelajaran matematika pada kelas 10 fase E pada materi statistika melalui tugas proyek. Berdasarkan pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lainnya, kami dapat menyimpulkan bahwa tahap kedua understanding by design ini yaitu menentukan bukti penilaian dapat berupa penilaian formatif, penilaian peer, membuat laporan hasil materi, dan lain-lain. Asesmen dan evaluasi yang menjadi bukti penilaian tersebut mengacu pada tujuan pembelajaran dan menjadi umpan balik bagi guru maupun siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai apa belum.